Kak, stop kak. Kak, Kenapa? sebelah ini kayaknya Innova V juga kak. Kalau kita lanjut gimana kak? Gaskan, ayo. Kak. Oi, Jadi review nggak nih kak? gaskan. Langsung aja kita. Oke. Di depan kita ini ada seperti bocoran dari Andre tadi, tipenya sama, transmisinya sama. Hanya ngebedain tahun dan juga berbeda dari dia punya generasi. Oke? Innova yang ini bisa dilihat ini salah satu yang paling udah susah banget ya dicari, karena balik-balik kalau kita bicara Innova yang sering disebut orang barong, Innova barong ini dia kan pertama kali setahu kita dari 2013 sampai 2015. 2016 dia udah berubah jadi model yang reborn. 2014 RAM-nya gede. Kalau yang sebelum 2014 setahu kita yang 2011 2012 itu RAM-nya masih yang kecil. Jadi RAM yang besar ini sering disebut juga dengan Innova barong. Oke. Warnanya ini salah satu yang anti mainstream dan juga rare banget. Warna silvernya. Apa di bagian warnanya? Coba tuh warna silver metallicnya cakep banget. Jadi mobil ini silver on beige. Di bagian dalam warnanya, dan nanti kita spill bagian dalamnya masih full standar semua. Oke, kalau kita lihat dari tampak depannya, Bro Andre boleh tunjukin. Dari depannya pun semuanya list chrome-nya cakep ya, perpaduan antara warna silver dengan chrome-nya menurut kita cakep banget perpaduan antara silver dan juga chrome. Jadi sehingga mobil ini tampak depannya itu masih kemewahannya masih dapat banget untuk di tampak bagian depan. Semuanya masih all stock. Even di mobil ini sama, semuanya lampunya untuk bagian sen, untuk di bagian fog lamp, semuanya masih stok standar bawaan pabrik. Yuk kita ke bagian sampingnya. Peleknya pun dia masih standar. Di bagian ini pun juga list chrome ini. Nah, kebanyakan yang kita tahu pun orang juga pemakai Innova pun lagi bener-bener demennya dengan yang namanya delete chrome ya. Banyak kan ini di apa kayak di black glossy atau di black dove di bagian apa? Di bagian dekat jendelanya juga sama, terutama juga di bagian grill depan. Oke, di bagian samping semuanya masih all stock standar semua. Kita ke bagian belakang bro. Tuh, mobil ini semuanya standar banget. Sama juga kayak yang tadi yang kita baru review di 2022 yang ribbon yang V-Matic tadi ya. Oke, kalau kita lihat di bagian belakang, di bagian disc chrome-nya ini cakep, semuanya all standar. Coba kita lihat bagian bagasinya. Oh ya, ini nih page-nya 2000 cc tipe V Gang Innova. Tuh, coba kita lihat. Kalau kita nggak membutuhkan untuk di barisan yang ketiga, coba lihat seberapa gedenya untuk di bagian bagasi. Mau bepergian jauh, mau pakai hari-harian, mau bawa barang untuk kita ada sekali mungkin juga ada yang pengusaha mau taruh apapun barang. Di bagian belakang bagasinya gede banget udah ini. Tapi kalau misal kita membutuhkan tinggal kita buka, sama juga pengoperasiannya tinggal kita copot bagian ini. Di bagian bawahnya tinggal kita kita lurusin langsung di apa sebutannya tuh. Pokoknya ya kayak gini, nanti kita akan tunjukin untuk bagian pengoperasiannya ya. Oke. Terhitung mobil udah berarti berapa tahun nih? 2014. Berarti mobil kurang lebih udah 9 tahun ya. Kondisinya boleh diadu nih, boleh dicek. Yuk kita dari bagian depan. Coba Bro Andre boleh tunjukin. Semuanya panel kayunya ya sedikit-sedikit minus ya, namanya mobil 9 tahun ya. Faktor usia pun ya kita nggak bisa kita hindari. Tapi overall mobil ini untuk dari mesinnya dan segala macamnya, kalau kalian semuanya ragu pun boleh dibawa mobil ini langsung dibawa ke dealer resmi Toyota untuk pengecekan. Oke, di bagian dashboardnya semuanya masih mulus banget. Untuk di bagian joknya semuanya masih fabric bawaan standar pabrik. Boleh ditunjukin nanti Bro Andre di panel-panel kayunya.
Coba sekarang kita lihat ke bagian dalamnya. Oke. Pembeda tipe V dengan tipe G atau yang lainnya, yang pasti kalau tipe V di bagian speedonya dia udah jauh lebih mewah dan modern ya. Oke. Kodenya baru berjalan 119.000. Yang pasti mobil ini pajaknya panjang banget sampai bulan 11 tahun depan. Jadi pajak gak usah dipikirin lagi, 1 tahun penuh udah kita bayarin untuk kalian semua. Udah dilengkapi juga dengan retract spion, audio control segala macamnya udah lengkap untuk di mobil ini. Panel kayu di tengah, head unitnya pun semuanya masih standar bawaan dari Toyota. AC-nya udah digital. Apalagi? Nah, yang kita suka dari Innova yang tipe barong ini, yang pasti storage penyimpanannya itu sangat banyak. Contoh nih, kita mulai dari bagian samping, boleh ditunjukin Bro Andre. Untuk di bagian sini, untuk kita taruh minuman, taruh kita punya dokumen. Lanjut, untuk uang koin di bagian tengah ini pun juga bisa ada uang koin. Storage yang bagian atas, storage bagian bawah, semuanya masih bagus ya, nggak ada yang pecah ya. Biasa beberapa penyakit Innova yang kita sering temui, di bagian sini ada yang retak ataupun pecah. Di bagian sini pun, ini kita mau taruh minuman kita atau kita mau taruh beberapa barang-barang yang kecil pun masih bisa. Contoh, misalnya kalau kita untuk menaruh handphone kita di bagian sini pun udah sangat terakomodasi ya. Di bagian sini pun juga di dalam sini lumayan untuk boxnya, kita nyimpan barang jadi nggak terlalu kelihatan. Dan merangkap juga sebagai armrest, jadi mobil ini nyaman banget, enak banget kita bawanya, nyaman. Di sini untuk kacamata pun juga ini sudah lengkap semua, lampu semuanya masih standar semua. Jadi kalau bagi yang hobi yang benar-benar yang min condition standar, mobil ini boleh kalian pertimbangkan. Kok ada yang menarik nih kok? Apa nih? Coba Nih. Oh, kalau ini, jadi untuk ini nih kita sering sebut saya lupa lagi namanya. Ini dia bisa mengatur untuk kecerahan pada speedometer. Jadi pada saat kalau speedonya bagi kalian mungkin terlalu kurang cerah, bisa kita terangin. Ataupun pada saat malam hari mungkin kalian ngerasa terlalu silau, kita bisa dikecilin untuk bagian indiglo di bagian speedometernya. Jelas nggak bro? Jelas. Jelas ya. Kita lanjut barisan yang kedua. Nih barisan yang kedua, ini masih standar, masih bisa juga dimundurin jadi untuk lebih nyaman. Tuh lihat dulu nih, masih panel kayunya semuanya masih cakep, semua bro bawahnya masih standar pabrikan, jadi mobilnya masih boleh kita bisa sebut ya masih untuk usia udah 9 tahun, mobilnya masih top notch. Nah, masih enak banget bro. Masih untuk di bagian belakang, monitor pun juga sudah ada. Ini bawaan standar yang tipe V ya. Untuk armrest pun juga nyaman. Tuh. Waduh, enak banget mobilnya, enak banget. Kalau Innova ini memang nggak pernah ada yang salah lah ya kalau kita bilang. Kalau buat mobil dari pabrikan Toyota, Innova salah satu yang pertama kali pasti akan dilirik dan dipikiri sama keluarga yang ada di Indonesia. Oke. Innova ini tadi aku udah spill belum ya? Yang pasti Innova ini dia Kijang Innova, bensin 2000 cc, tipe V automatic 2014. Pajak panjang banget, masih 1 tahun penuh. Oke. Oh ya, untuk bocoran kalian kalau misalnya kita coba kalau kita rundown ke bawah, mobil apa sih mobil yang nyaman banget untuk bawa keluarga gede nih? Mau misalnya kalau kita bawa berpergian ke luar kota atau kita mau jalan-jalan perjalanan jauh, family car, udah 7-seater, perawatannya gampang banget, harganya pun juga menurut kita termasuk Innova ini rentang harganya itu yang selalu stabil ya, jadi kita nggak bisa bilang terlalu devisiasinya terlalu turun.
Yang pasti mobil ini kita open price-nya di bawah 200 juta. Oke, itu kita open. Untuk harga kreditnya pun, DP-nya pun bisa kalian dapati hanya dengan DP sekitar 20 jutaan. Di angsuran pecah dari 5 juta. Penasaran dong? Waduh, semuanya udah, kita bisa bilang unit ini udah komplit banget. Mau berpergian keluar kota, mau pakai daily use di dalam kota, mau kita apa? Mau kita untuk bawa barang-barang usaha kita, ajak seluruh keluarga kita, mobil ini highly recommend banget. Oke. Menurut saya udah cukup ya, Bro Andre, benar nggak? Udah cukup? Cukup. Penasaran? Pengen tahu lebih detail lagi? Pengen ngerasain apa sih rasanya Innova 2014 ini? Segera langsung kontak kita di nomor di bagian bawah di deskripsi, nanti kita akan mencantumkan. Boleh test drive, kalian pun ada ragu pun boleh langsung dibawa ke dealer ATPM resmi. Oke, next kita masih banyak banget stok yang masih bisa kita sharing kepada kalian semua. Bantu follow channel ini, like, subscribe, dan komen. Oke? Kalau ada request apapun, kalian boleh langsung komen aja di bagian bawah. Kita akan membalas satu persatu semua requestan dari kalian semaksimal yang bisa kita. Oke? Thank you.